Kakak. Apa sih? Jangan teriak-teriak. Raja baru saja tertidur, ucap Haruna. Hehe. Vivi tertawa manja. Kak, Papa kangen sama Kiara dan Raja. Kenapa tidak kamu ajak Papa ke sini? Besok Papa akan menginap di sini. Vivi duduk di sofa ruang keluarga dan menyalakan televisi. Ia merasa risih dengan Jeffrey. Laki-laki itu terus membuntutinya. Vivi mau menginap di sini sekarang, ucap Vivi meminta izin. Ya sudah sana, pergi ke kamarmu. Nonton televisi di sana saja, perintah Haruna. Vivi pergi ke kamar tamu yang biasa dipakai olehnya saat menginap. Ia bersembunyi di rumah Tristan, berharap Jeffrey tidak mengikutinya lagi. Ternyata, Jeffrey ada di dalam mobil di seberang rumah Tristan. Ia memperhatikan lampu kamar tamu, di mana Vivi biasa menginap. Saat Vivi membuka tirai jendela, ia terkejut. Resek banget tuh mantan. Masa sampai aku menginap di rumah ini juga masih dibuntuti. Awas saja kau. Vivi mengambil ponsel dan menelepon Jeffrey. 2 kali dihubungi, tapi Jeffrey tidak mau mengangkatnya. Ih, sialan. Dia tidak mau mengangkatnya, gerutu Vivi. Karena sudah sangat kesal, Vivi menemui Jeffrey di depan rumah Tristan. Ia marah-marah karena Jeffrey tidak mau berhenti mengganggunya. Walaupun Vivi suka saat Jeffrey terus berjuang mendapatkan hatinya kembali. Rasakan. Menyesalkan, batin Vivi. Ia sengaja menarik ulur perasaan Jeffrey agar laki-laki itu menyesal telah memutuskan Vivi. Vivi masih ingat bagaimana Jeffrey memutuskannya karena hal sepele. Saat itu, mereka pergi berkencan. Mereka bertengkar karena Vivi sangat suka makanan pedas, sedangkan Jeffrey melarang Vivi terlalu banyak makan sesuatu yang pedas karena khawatir dengan lambungnya. Aku memang suka sama Kak Jeff, tapi bukan berarti kakak harus melarang semua hal yang aku suka. Aku jadi takut buat nikah sama kamu, Kak. Kamu terlalu overprotective, gerutu Vivi. Jadi, kamu menganggap semua perhatian aku adalah sikap overprotective saja? Tidak ada sedikit pun di hati kamu mengerti apa yang aku lakukan. Aku mengerti, Kak. Tapi, aku sudah terbiasa makan pedas. Jadi, aku tidak bisa berhenti mendadak. Aku sudah berusaha mengurangi kebiasaanku makan pedas. Apakah kakak juga tidak melihat usahaku? Kakak selalu ingin menang sendiri, celetuk Vivi. Oke. Kamu merasa terganggu karena aku seperti ini? Kita putus sekarang juga. Lamunan Vivi buyar. Haruna memanggil Vivi. Gadis itu segera menyahut. Aku harus kembali ke dalam. Ini sudah malam. Pergi dan urus urusanmu sendiri, tukas Vivi. Ia menghampiri Haruna yang berdiri di depan pintu. Keesokan paginya, Jeffrey masih berada di dalam mobil di seberang jalan. Karena kasihan, Tristan menyuruh Vivi untuk masuk dan sarapan bersama mereka. Vivi juga sebenarnya tidak tega. Vi, kalau dia dan kamu masih memiliki perasaan yang sama, mengapa masih saling kejar-kejaran seperti tikus dan kucing, ucap Sinta. Ia tahu, mereka sebenarnya masih sangat saling menyukai. Hanya saja, ego mereka terlalu besar. Keduanya masih mementingkan gengsi dibanding jujur pada perasaannya. Benar, Vi. Lagi pula, Jeffrey kan hanya takut kalau kamu sakit perut. Aku yakin, tidak ada niat sama sekali untuk menjadi seseorang yang terlalu overprotective. Maafkan saja, daripada nanti menyesal lo, goda Haruna. Karena desakan dari orang-orang terdekatnya, Vivi memaafkan Jeffrey. Mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Mungkin memang Vivi yang terlalu serius menanggapi kemarahan Jeffrey dan memutuskan untuk berpisah dengannya. Kesalahpahaman Jeffrey dan Vivi sudah berhasil diatasi. Sesuai permintaan Jeffrey, Vivi kembali bekerja di kafe. Vivi juga sangat merindukan teman-temannya di kafe. Ia tersenyum manis saat mereka sarapan bersama. Tristan dan Haruna saling memandang dengan senyuman. Ihsan terbangun di pagi hari dengan pikiran linglung. Semalam, ia yakin sudah tidur bersama Intan. Namun, saat dia terbangun, Intan tidak ada di sampingnya. Selamat pagi, sapa Intan. Ia menyapa saat Ihsan sudah duduk di ranjang. Ihsan memperhatikan penampilan Intan. Rambutnya masih setengah basah, serta pandangannya yang terlihat malu-malu, membuat Ihsan yakin kalau semalam ia tidak bermimpi. Ihsan ingat kalau semalam Intan demam.
Kau sudah bangun? Bagaimana demamnya? Sudah sembuh? Tanya Ihsan khawatir. Sudah. Kamu mandi lalu kita sarapan. Aku sudah memasak sarapan untuk kita, ucap Intan. Oke. Aku mandi dulu, sahut Ihsan. Intan keluar dari kamar. Sembari menunggu Ihsan mandi, Intan menyiram tanaman. Ia tidak akan lagi mencoba mendekatkan Ihsan dengan gadis lain. Setelah kejadian semalam, Intan percaya bahwa walau hanya sedikit, tapi Ihsan tetap memiliki perasaan untuknya. Selamat pagi Nak Intan, sapa Kamal. Selamat pagi Om. Wah, pagi-pagi sudah rapi dan tampan. Mau kemana Om? Tanya Intan. Bisa saja. Om sudah tidak setampan dulu, kelakar Kamal. Ia melihat wajah Intan tidak murung seperti hari-hari kemarin. Om merindukan Raja, jadi mau pergi menginap di rumah Tristan. Om lihat-lihat, wajah Intan sangat cerah hari ini. Sepertinya sedang bahagia, tebak Kamal. Intan hanya tersenyum simpul. Kebahagiaannya tergambar jelas di wajahnya. Dengan sekali pandang saja, siapapun akan tahu kalau Intan sedang bahagia. Om pergi dulu, ucap Kamal berpamitan. Ia pergi setelah taksi pesanannya tiba. Taan. Ayo sarapan, seru Ihsan dari dalam. Iya. Intan menaruh selang air dan menutup kerannya. Ia menghampiri Ihsan di dapur. Pagi itu, sarapan yang biasa menjadi sangat luar biasa. Tak hanya bagi Intan, tapi juga bagi Ihsan. Ihsan pergi bekerja shift pagi. Ia menawarkan oleh-oleh apa yang diinginkan Intan saat ia kembali sore nanti. Mau aku bawakan apa nanti? Namun, dengan lembutnya ia berkata. Cukup datang dengan cinta saja, jawabnya. Kata-kata itu tulus keluar dari dalam hati Intan yang terdalam. Kamu pintar menggombal juga ternyata. Ya sudah, aku berangkat, pamit Ihsan. Setelah kepergian Ihsan, Intan membayangkan kembali pergulatan mereka semalam. Intan yang semula demam, sembuh karena perasaannya yang bahagia. Pada dasarnya, ia sakit karena takut ditinggalkan Ihsan. Karena Ihsan sudah berjanji untuk tetap setia padanya, maka Intan pun merasa bersemangat. Semangat hidup yang tinggi, membuat Intan semakin tegar. Walaupun, hari ini kau hanya menyukai aku sedikit, itu sudah lebih dari cukup. Tapi, aku akan berusaha merebut semua hatimu. Aku ingin, kamu benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Aku akan berusaha lebih keras, lirih Intan. Ia masuk kembali ke dalam rumah. Ia ingin merapikan tempat tidur dan sprei, tapi saat masuk ke dalam kamar, semuanya sudah rapi. Sprei bernoda merah, sudah diganti oleh Ihsan. Intan tersenyum semakin lebar. Dengan situasi sekarang, ia yakin tidak akan sulit untuk mengambil hati Ihsan. Vivi dan Jeffrey berbaikan. Mereka kembali bersama. Vivi mengurangi makanan pedasnya perlahan-lahan, Jeffrey juga lebih lembut saat mengingatkan Vivi untuk tidak makan pedas. Bukan tanpa alasan Jeffrey mengatakan hal itu. Ia pernah melihat Vivi sakit perut sampai muntah setelah makan ramen di stand jajanan khas Korea. Pagi ini, Vivi kembali bekerja di kafe. Jeffrey sudah menunggunya di depan rumah. Ia bersandar di samping mobil, sesekali melirik jam tangan karena Vivi tidak kunjung keluar dari rumah. Matahari mulai meninggi, warnanya sudah tidak lagi kuning, tetapi sudah mulai berwarna putih dan panasnya sudah bukan lagi panas pagi yang hangat menyapa kulit. Jeffrey sedikit curiga, ia melangkah masuk ke dalam gerbang. Bel rumah ditekan, tetapi tidak ada jawaban dari Vivi. Jeffrey semakin cemas. 20 menit yang lalu, ia masih bisa menelepon Vivi. Namun, kini saat Jeffrey menelepon, ia hanya mendengar dering ponsel Vivi di dalam rumah. Vivi tidak mengangkat teleponnya. Vivi. Sudah siap belum? Tanya Jeffrey di depan pintu. Sunyi. Tidak ada sahutan sama sekali. Jeffrey kembali memanggilnya, tapi tetap tidak ada jawaban. Karena merasa cemas, Jeffrey memutar gagang pintu. Terkunci. Ia mencari jendela yang mungkin sudah terbuka. Jeffrey menemukan jendela di ruang tengah terbuka, ia masuk melalui jendela dan mencari keberadaan Vivi. Ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar, semuanya sudah dicek. Tidak ada Vivi di sana, padahal Jeffrey sudah memastikan kalau Vivi ada di rumah saat pertama meneleponnya.
Untuk memastikan, Jeffrey menelepon kembali nomor ponsel Vivi. Dering ponselnya terdengar dari kamar Vivi. Ia sudah memeriksa kamar Vivi, tapi tidak ada. Sampai ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Ia melangkah pelan-pelan mendekati pintu kamar mandi. Vi. Ah. Terdengar suara Vivi meringis pelan. Namun, karena itu terdengar dari kamar mandi, Jeffrey tidak bisa asal masuk. Ia memanggil Vivi dan bertanya apa yang terjadi. Vi. Kamu di dalam? Kak, jawab Vivi dengan suara lemah. Tolong Vivi, ucapnya kembali. Jeffrey membelalak saat mendengar suara minta tolong yang terdengar sangat pelan. Ia segera menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Vivi tergeletak di lantai dengan handuk yang tersingkap. Astaga! Vi. Jeffrey segera menggendong Vivi dan membaringkannya di ranjang. Kita harus ke rumah sakit. Kau harus memakai baju dulu, ucap Jeffrey. Ia mencari baju di lemari. Saat mencari penutup dada dan penutup kewanitaan, ia kebingungan. Itu, di mana? Tanya Jeffrey dengan canggung. Ia malu untuk mengucapkannya, jadi hanya menggambarkannya dengan jari telunjuk. Vivi juga malu untuk menjawab. Ia hanya menunjuk laci yang ada di dalam lemari. Jeffrey menoleh ke arah laci. Ia mengambil satu setel dalaman dan menaruhnya di ranjang. Ia hendak keluar, tapi tidak jadi. Jeffrey bertanya ragu-ragu, apa kau bisa bangun dan memakai baju? Gadis itu menggeleng pelan. Kebingungan pun melanda mereka. Bagaimana caranya mereka ke rumah sakit, kalau Vivi tidak bisa memakai baju? Tidak mungkin digulung pakai selimut kan? Batin Jeffrey. Hanya ada satu cara, Jeffrey yang harus memakaikan baju Vivi. Kalau begitu, aku bantu kamu pakai baju, ucap Jeffrey. Ia segera memegang handuk Vivi dan hendak menariknya, tapi Vivi menahan tangan Jeffrey. Kakak harus tutup mata. Vivi akan marah kalau kakak tidak menutup mata, ucap Vivi dengan tatapan memelas. Jeffrey mengedarkan pandangannya, mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menutup matanya. Ia melihat tumpukan syal lalu mengambil satu yang berwarna coklat dengan motif bunga sepatu. Kamu cek dulu, itu bisa tidak buat menutup mataku, ucapnya sambil menyerahkan syal coklat itu kepada Vivi. Vivi melipat syal itu 3 kali lipatan dan memberikannya kembali kepada Jeffrey. Untuk meyakinkan diri kalau Jeffrey tidak melihat, Vivi melambaikan tangannya di depan wajah Jeffrey. Setelah yakin, Vivi membuka sendiri handuknya. Jantung keduanya sama-sama berdebar cepat. Jeffrey memakaikan baju dari lapisan yang paling dalam sampai lapisan paling luar. Beberapa kali, tangannya menyentuh kulit tubuh Vivi yang terasa lembut dan halus. Saat mengencingkan kancing kemeja Vivi, tangannya menyentuh perut Vivi. Gluk! Ia menelan saliva. Selesai memakaikan celana, Jeffrey menggendong Vivi ke mobilnya. Mobil segera melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Intan melihat Vivi digendong oleh Jeffrey dan pintu rumahnya terbuka. Sebagai tetangga yang baik, ia membantu Vivi mengunci pintu dan membawa kuncinya. Intan bisa menyerahkannya saat Vivi pulang nanti. Apa? Kamal terkejut saat mendengar kabar bahwa Vivi masuk rumah sakit. Ada apa, Pak? Tanya Haruna yang menghampiri ayahnya di teras sambil membawakan segelas kopi. Vivi masuk rumah sakit, jawab Kamal cemas. Papa akan ke sana sekarang, ucap Kamal. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku kemeja kotak-kotak. Tunggu, Pak. Haruna ikut, ucap Haruna. Ia mencari Sinta dan menitipkan kedua anaknya. Haruna pergi ke rumah sakit menggunakan mobil merah milik Tristan. Suaminya sengaja membeli mobil merah itu untuk Haruna. Ini pertama kalinya mobil itu dipakai. Haruna lebih senang berangkat bersama daripada membawa mobil sendiri saat pergi ke bank. Apalagi sejak hamil anak yang kedua, Haruna hampir tidak pernah keluar rumah, kecuali saat cek kehamilan. Tiba di rumah sakit, Haruna pergi ke bagian informasi dan bertanya di mana ruangan Vivi. Karena terlalu panik, Kamal lupa menanyakan nomor kamar Vivi kepada Jeffrey tadi. Setelah tahu ruangan perawatan Vivi, Kamal dan Haruna langsung pergi ke ruangan itu. Bra! Vi. Kamal berlari menghampiri Vivi yang terbaring di ranjang rawat. Kamu baik-baik saja? Ada yang patah? Tanya Kamal khawatir. Vivi baik-baik saja, Pak. Hanya ada keretakan di tulang punggung, itu juga tidak parah.
Jadi, Papa jangan khawatir, ucap Vivi sambil tersenyum. Walaupun sedang sakit, gadis ini tetap tersenyum ceria. Aku jadi semakin sayang padanya. Jeffrey menatap senyuman manis Vivi. Gadis itu mengalihkan pandangan ke arah lain saat kedua manik mata Jeffrey menatap dalam padanya. Makanya, kakak sering cerewet, menyuruh kamu membersihkan lantai kamar mandi. Lihat. Ini karena kamu pemalas, ucap Haruna memarahi Vivi. Gadis itu tetap tersenyum walau Haruna memarahinya, karena ia tahu kakaknya tidak marah. Haruna memarahi Vivi sebagai bentuk khawatir berlebihan. Iya. Lain kali, Vivi akan menyikat lantainya sampai kesat dan tidak terasa licin. Kakak berhenti mengomel sekarang atau nanti putri kakak jadi ketularan cerewet seperti kakak, kelakar Vivi. Cih. Dasar anak nakal, gerutu Haruna. Ia mengusap perutnya, sudah tidak sabar menantikan kelahiran anak keduanya. Beberapa hari yang lalu, Haruna menjalani USG. Menurut hasil pemeriksaan dokter, anak kedua Haruna berjenis kelamin perempuan. Semakin tidak sabar hati Haruna menantikannya. Vivi dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Tidak ada luka yang serius. Tulang punggungnya sedikit retak, tapi tidak berbahaya. Dengan perawatan dari rumah sakit, 3 hari kemudian, Vivi sudah diperbolehkan pulang.